Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menginstal Laravel pada Windows. Nah, kita juga akan belajar bagaimana cara menghubungkan database yang sudah kita buat terhubung kepada Laravel yang akan kita coding nantinya. Oke, untuk instalasi Laravel ada beberapa software dan beberapa yang harus kita install. Yang pertama yaitu kita memerlukan SAM ataupun Laragon untuk instalasi entah itu database yang akan kita gunakan seperti MySQL ataupun MongoDB, dan juga Exam atau Laragon ini pastinya sudah tersiapkan yaitu yang namanya PHP. Nah, Laravel di sini kita pastinya memerlukan yang namanya PHP. Jadi pastikan PHP yang kita gunakan nantinya kalau bisa versinya sudah 8 ke atas, ataupun menyesuaikan dari aplikasi SAM atau Laragon yang terbaru. Jika kalian menggunakan SAM atau Laragon yang versi lama, kalian bisa menginstal ulang ataupun reinstall. Langsung saja kita akan cari di sini. Di sini saya akan menggunakan SAM saja karena saya sudah terbiasa. Oke, kalian bisa cari di sini yang namanya SAM. Kemudian kita download di sini. Nah, ini untuk versi kita kalau bisa install yang terbaru. Yaitu di sini ada 8.0, 8.1 dan 8.2. Kita usahakan install yang 8.2 di sini. Di sini kita bisa install. Ada untuk beberapa perangkat lain seperti Linux dan OS. Tapi kita akan mendownloadnya yang Windows saja. Karena di sini saya sudah mendownload, mungkin kita akan skip pada cara yang berikutnya atau instalasi yang berikutnya. Setelah kalian menginstal yang namanya SAM ataupun Laragon, kalian kemudian menginstal yang namanya Composer. Nah, Composer ini fungsinya untuk agar supaya laptop kita bisa menginstal yang namanya framework Laravel. Untuk mengecek apakah laptop kita sudah menginstal Composer atau belum, kita bisa mengeceknya pada command prompt. Di sini saya akan ketikkan yang namanya Composer. Nah, jika kalian jika perangkat kalian sudah menginstal Composer, pastinya ketika kita mengetikkan kalimat Composer di sini, maka akan muncul yang namanya tampilan Composer seperti yang ada di sini. Oke. Untuk instalasi Composer tersebut kita lakukan sama seperti instalasi SAM ataupun Laragon. Kita ketikkan pada web browser yaitu Composer download. Di sini sudah ada. Oke. Kita download yang download Composer latest. Nah, di sini kita menginstalnya yaitu pada bagian download and run Composer setup exe. Nah, di sini ada kalimat biru, kita klik, maka otomatis akan terinstall. Nah, karena saya sudah memasang Composer seperti yang kita lihat tadi, pada CMD sudah ada, jadi kita tidak memerlukannya lagi. Maaf, mungkin itu saya yang tidak memerlukannya lagi. Oke, setelah kalian menginstal yang namanya Composer di sini, saya akan mensimulasikannya saja, tapi saya tidak dapat mempraktekannya karena saya sudah menginstal Composer. Jadi langkah pertama yang kalian lakukan yaitu adalah membuka instalasi Composer kalian. Misal di sini saya akan mencoba. Di sini kalian klik, double klik, kemudian akan aplikasi instalasi tersebut akan mengarah menuju pop-up. Nah, pop-up tersebut kita klik next. Kemudian setelah kita next,
aplikasi tersebut, pop-up tersebut akan menunjukkan bahwa di mana kita akan menyimpan komposer tersebut pada lokasi perangkat kita. Misalkan pada lokasi laptop saya di sini, yaitu disimpan pada aplikasi yang kita gunakan yaitu SAM. Kemudian kita masuk ke PHP di sini. Nah, maka akan disimpan di sini. Jika kalian memakai Laragon, maka akan ada tulisannya di atas ini yaitu Laragon. Kemudian kalian klik dan kalian pilih yang namanya bin. Nanti jika kalian menggunakan Laragon, maka akan ada tulisannya bin. Kemudian kalian klik PHP seperti di SAM seperti ini dan kalian pilih yang namanya PHP exe ini. Nah, kalian klik dan oke. Kemudian kalian klik next sampai akhir, maka akan selesai untuk penginstalan dan tunggu komposer terinstall. Oke. Setelah komposer terinstall, kalian bisa cek seperti yang tadi saya bilang, yaitu ke command prompt dan kita klik yaitu namanya komposer. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika tampilannya clear, tidak ada peringatan apapun, maka komposer terinstall dengan baik. Oke, setelah kita menginstal komposer, hal yang perlu kita lakukan yaitu di sini saya menggunakan VS Code supaya lebih mudah dalam pengcodingan. Kalian juga bisa menggunakan Notepad ataupun Notepad Plus ataupun aplikasi software lainnya. Setelah kalian menginstal ketiga aplikasi yang tadi saya sudah sebutkan, kalian bisa mulai untuk membuat project dengan aplikasi Laravel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu buka aplikasi SAM atau Laragon kalian. Kemudian kita nyalakan. Setelah Apache dan MySQL menyala, kemudian kita akan membuat project Laravel kita, yaitu pertama-tama kita buka CMD. Kita ketikkan di sini yaitu composer create strip project Laravel garis miring Laravel. Kemudian yang terakhir di sini kita bisa memberi nama pada project yang akan kita buat. Misalkan saya di sini akan membuat yang namanya WT ataupun web teknologi, kemudian klik enter. Maka di sini Laravel akan di-download otomatis, kita tunggu saja sampai instalasi berhasil. Oke, setelah kita menginstal yang namanya Laravel project di sini, kemudian kita akan cari project yang akan kita coding di sini, yaitu tadi saya memberikan nama WT. Kita ingat-ingat seperti tadi kita menginstalnya pada repositori mana. Di sini saya menginstalnya pada disk C, kemudian pada user atau pengguna, kemudian di sini advanced. Maka kita akan cari file Laravel kita pada file manager, kemudian pada disk lokal C, kemudian ke user ataupun pengguna di sini, kemudian advanced. Maka di sini kita cari yang namanya project kita. Nah, seperti di sini ada project kita yaitu WT. Kita bisa pindahkan agar kita mudah untuk mencarinya. Misalkan di sini saya akan pindahkan ke disk D. Oke, kita tunggu untuk pemindahan file tersebut. Oke,
Maka di sini WT sudah dipindah. Di sini setelah kita membuat file Laravel project di sini, maka pada file WT tersebut akan terdapat banyak sekali file-file. Ini adalah file Laravel yang akan kita coding di dalamnya. Untuk masuk ke Visual Studio Code, kita bisa klik pada search di sini. Kita sudah masuk pada WT, kemudian kita klik pada search, kemudian kita tuliskan yang namanya cmd ataupun command prompt. Kita klik enter. Nah, di sini kita akan masuk pada command prompt. Setelah kita masuk pada command prompt, kita tuliskan yang namanya kode spasi titik. Nah, setelah kita enter, maka kita akan ditujukan ke Visual Studio Code yang di sini masuk pada folder WT atau project Laravel yang tadi kita buat, dan di sini kita sudah siap untuk membuat web ataupun aplikasi yang kalian inginkan. Di sini ada folder app, di sini ada bootstrap, kemudian ada config, ada database juga, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa ekstensi-ekstensi yang mungkin kalian perlukan ketika kalian sedang membuat project web ataupun aplikasi menggunakan Laravel atau PHP. Nah, di sini saya menggunakan yang namanya Laravel Blade Formatter. Ini membantu kita ketika kita membuat sebuah blade pada Laravel, ini akan sangat membantu. Kemudian ada yang namanya Laravel Blade Snippet. Ini fungsinya kurang lebih ekstensi di sini sama untuk memudahkan kita ketika membuat Laravel ataupun web yang akan kita kerjakan. Di sini juga ada yang namanya Laravel Blade Spacer. Kemudian ada PHP Intelligence. Ini adalah ekstensi wajib bagi kalian yang ingin menggunakan PHP. Kemudian ada PHP Namespace Resolver. Ini ketika jadi fungsi dari PHP Namespace ini adalah sebagai autocorrect. Nah, jadi saya menyarankan buat kalian menginstal ekstensi VS Code untuk membantu ketika membuat web ataupun membuat aplikasi menggunakan PHP atau Laravel, yaitu ada 5 ekstensi. Yang pertama yaitu ada Laravel Blade Formatter, kemudian ada Laravel Blade Snippets, kemudian ada Laravel Blade Spacer, kemudian ada PHP Intelligence, ini wajib, dan yang terakhir itu ada PHP Namespace Resolver. Untuk yang lainnya di sini saya menggunakan tidak begitu wajib, namun jika kalian ingin menginstal juga tidak apa-apa. Di sini saya menggunakan icon dari material icon theme. Jadi Laravel yang akan kita coding di sini tampilannya lebih menarik dan membuat kita lebih mudah ketika ingin mencari apa-apa saja yang ada di Laravel. Oke. Kemudian di sini saya akan masuk bagaimana cara kita untuk menghubungkan database yang kita buat agar terhubung pada Laravel, project Laravel yang kita kerjakan. Di sini saya akan membuat yang namanya database terlebih dahulu. Masuk pada di sini kita masuk pada MySQL. Oke, di sini kita akan membuat database baru. Saya akan membuat yang namanya database WT, atau yang lebih mudah aja DB WT, atau yang lebih singkat aja deh WT. Kemudian kita buat. Oke. Maka di sini WT sudah terbuat database-nya. Di sini akan kosong karena kita belum membuat database apapun. Oke, kita ingat-ingat kita menggunakan nama yaitu WT.
Kemudian kita masuk pada Laravel. Oke. Di sini pada Laravel sudah disediakan yang namanya file.env. Nah, salah satu kelebihan dari Laravel di sini kita tidak perlu mengetikkan manual semua yang ada di sini karena Laravel sudah ada, dan di sini kita hanya perlu mengganti beberapa. Misalkan di sini yang kita tandai yaitu adalah pada baris ke-23 sampai 28. Di sini untuk Laravel 10 ke atas sudah mulai basicnya yaitu menggunakan SQLite. Namun di sini saya menggunakan database yang namanya MySQL. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengubah DB connection atau koneksi database kita, mengubah menjadi MySQL. Oke, jadi di sini untuk semua yang berwarna hijau di sini kita bisa menghilangkan tanda crash ataupun tanda pagar di sini, yaitu dengan cara shortcut kita ketik Ctrl kemudian kita klik pada tanda miring sebelah shift kanan, maka tanda crash semua di sini akan hilang. Nah, fungsi dari baris 23 sampai 28 di sini agar database yang kita buat itu terhubung pada project Laravel yang akan kita kerjakan. Di sini database. Oke, di sini untuk menghubungkan database yang tadi kita buat dengan nama WT, kita perlu mengganti yang namanya DB database di sini, yaitu menggantinya menggunakan sesuai nama yang kita buat tadi, yaitu WT. Setelah itu kita sudah selesai. Untuk DB username dan password ini untuk tingkat expert untuk membuat username dan root custom. Di sini karena kita sama-sama belajar, kita akan menggunakan yang namanya default saja, yaitu menggunakan username root dan passwordnya tidak ada. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini yaitu untuk menghubungkan database yang kita buat itu pastikan pada DB connection Laravel kita itu sudah menjadi MySQL jika kalian menggunakan database MySQL. Jika kalian menggunakan SQLite, maka kalian biarkan saja karena basic dari Laravel 10 itu sudah menggunakan SQLite. Nah, kemudian untuk DB database di sini kalian sesuaikan dengan nama database yang kalian buat ataupun database dari project yang akan kalian buat. Oke. Di sini secara tidak langsung, setelah kalian mengisi ini, maka database yang akan kalian buat sudah terhubung pada Laravel, namun belum mengisi apa-apa. Oke, kemudian kita akan masuk untuk cara bagaimana kita menyalakan ataupun membuka project yang akan kita buat, ataupun mencoba mengecek bagaimana database kita sudah terhubung atau belum. Kita perlu menyalakan terlebih dahulu untuk Laravelnya. Di sini kita akan membuka yang namanya terminal ataupun command prompt. Kalian bisa membuka command prompt pada Windows kalian sendiri ataupun dari terminal VS Code-nya sendiri, yaitu kalian bisa membukanya melalui shortcut yang kalian bisa membuka terminal pada VS Code yaitu menggunakan shortcut Ctrl dengan tanda petik yang ada di bawah escape. Nah, jadi yang kalian klik tadi yaitu kalian klik tombol Ctrl, kemudian kalian klik pada tombol ini tanda petik yang ada di sini. Oke. Kemudian setelah kalian masuk pada terminal VS Code ataupun dari
Oke. Setelah kalian membuka terminal VS Code ataupun Windows kalian, kemudian kalian bisa mengetikkan yang namanya PHP Artisan Serve. Nah, jadi perintah PHP Artisan Serve di sini itu artinya kita ingin membuka ataupun menjalankan dari apa yang sudah kita kerjakan pada Laravel ataupun codingan kita. Di sini kita akan klik enter dan tunggu. Maka di sini akan berubah menjadi PHP. Jika sudah PHP maka sudah berjalan. Kita tunggu saja, maka nanti akan ada tulisan beda lagi. Ataupun kita close, kita klik terminal lagi, kita tunggu. Nah, maka akan muncul info server running on domain 127.0.0.1. Kemudian kita akan membuka pada IP ini. Caranya membuka yaitu kita bisa klik di sini ataupun kalian bisa ketik manual pada web browser. Di sini saya akan mencoba untuk mengetik pada web browser yaitu 127.0.0.1. Kemudian kita 8.000. Kita tunggu. Oke. Di sini karena munculnya internal server error dan kita bisa baca di sini yaitu SQL state base table or view not found. WT session does not exist from session where ID. Nah, kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Itu karena pada database yang kita buat di sini itu belum menampilkan sesi apapun ataupun belum menampilkan apa yang akan dibuka dari Laravel yang dari project kita yang akan kita buat. Jadi untuk mengatasi hal ini, jika kalian sudah membuat entah itu database dari Laravel di sini sendiri, itu kalian bisa membuat yang namanya migrate. Nah, migrate di sini itu fungsinya agar kalian ketika kalian membuat sebuah database, kalian tidak perlu membuat double. Jadi kalian membuat database pada framework coding kalian sendiri, kalian buat database pada localhost XAMPP kalian sendiri. Nah, enaknya atau kelebihan dari Laravel ini, kalian bisa langsung saja memindahkan database yang kalian sudah buat pada Laravel dipindahkan ke database secara langsung. Caranya yaitu kalian bisa ketik yang namanya, ini kita matikan dulu. Oh ya, untuk mematikan dari PHP Artisan Serve ini kalian bisa ikuti yang ada di info yaitu press Ctrl C. Kita di sini akan melakukan PHP migrate, yaitu caranya kita ketik yang namanya PHP Artisan migrate. Oke, kita klik. Nah, maka otomatis di sini database bawaan ataupun database default dari Laravel di sini akan otomatis dimigrate ke database yang tadi kita buat. Kita bisa cek pada database yang kita buat di sini. Di sini masih kosong, kita akan refresh. Oke. Maka di sini pada file WT atau database WT kita sudah membuat yaitu yang namanya beberapa database bawaan dari Laravel, yaitu ada user, ada sesi, ada password reset token, ada migrate itu sendiri, ada job base dan lain-lain. Setelah kita migrate di sini, oh ya, ketika kalian membuat database kalian sendiri, entah itu
yang kalian butuhkan pada project kalian, maka otomatis juga akan didaftarkan ke sini. Oke, setelah kita melakukan PHP migrate, di sini kita bisa menyalakan kembali PHP Artisan Serve. Nah, maka sudah menyala. Kita akan coba menggunakan link yang ada di terminal sini. Kita klik Ctrl dan kemudian kita klik kiri. Oke, maka otomatis akan tertuju pada Laravel. Dan Laravel di sini sudah terbuka. Oke, caranya seperti itu ya teman-teman. Bagaimana cara kalian instalasi, menghubungkan Laravel kalian, membuat Laravel, dan bagaimana cara menampilkan Laravel tersebut dengan PHP migrate. Mungkin sekian dari video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan ke kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini. Cia.